Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Minat kelas 11 IPS. Ya. Nah, ini ya. Kita sudah minggu ketiga. Nah, ini judulnya Sejarah IPS ini mana ya? Bentar. Bab ketiga ya. Nah, bab ketiga ini judulnya Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Nah, di sini saya jelasin ya. Reformasi gereja. Reformasi berarti pembaharuan. Ya. Dalam istilah reformasi, gereja terbagi menjadi 3. Reformasi yang artinya perbaikan dalam tubuh gereja, reformasi artinya perbaikan rohani, dan reformasi yang kaitannya dengan ajaran Luther, yaitu seorang tokoh yang menolak kesewenang-wenangan gereja. Namanya Martin Luther, berasal dari Jerman. Ya, nanti di sini ada cikal bakalnya Protestan. Ya, Kristen ada 2, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang Kristen Protestan ini protes ya. Nah, lalu latar belakangnya reformasi gereja. Ada Renaissance dan perkembangan yang membawa perubahan dalam tubuh gereja. Sehingga orang-orang yang sudah mulai kritis terhadap apa yang diajarkan gereja, dan yang kedua, adanya gaya hidup biarawan yang menyimpang dari ajaran Kristus. 3, adanya penyalahgunaan penjualan indulgensia, yaitu surat pengampunan dosa. Ya, mereka yang memiliki indulgensia dianggap lepas dari siksa karena dosa-dosanya terjadi karena Paus Leo ke-10 ingin membangun gereja Santo Petrus yang membutuhkan dana banyak. Ya. Lalu ada gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther yang melahirkan agama baru yang disebut Protestan. Nah, pengaruh gerakan Martin Luther di Eropa, di Prancis, dibawa oleh John Calvin 1509 sampai 1564. Ajarannya bernama Calvinisme. Nah, di Inggris dibawa oleh Raja Henry ke-8. 1509 sampai 1547 membangun gereja sendiri, yaitu gereja Anglikan, serta memutuskan hubungan dengan gereja Roma. Kepala gerejanya bukan paus tapi raja. Ya. Nah, selanjutnya merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu paham atau politik ekonomi yang tujuannya menambah logam mulia, jadi menambah kekayaan ya. Seperti emas, perak, sebanyak-banyaknya, dan berusaha memperoleh neraca perdagangan yang aktif. Jadi merkantilisme ini adalah paham yang bertujuan untuk menambah kekayaan. Merkantilisme muncul di Eropa pada abad ke-15. Merkantilisme mendorong lahirnya imperialisme kuno, yaitu suatu ambisi memperoleh tanah jajahan dengan tujuan utamanya yaitu memonopoli, menguasai dan memonopoli perdagangan. Ciri-ciri imperialisme kuno adalah gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory kejayaan, gospel adalah agama. Pelopor dari imperialisme kuno adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri yaitu perubahan secara besar-besaran di bidang industri. Barang-barang yang diproduksi dengan tangan kini diganti dengan mesin. Latar belakangnya revolusi industri adalah situasi politik di Inggris tidak stabil.
Inggris kaya akan bahan mentah. Penemuan baru di bidang teknologi dan mesin yang dapat mempermudah cara kerja untuk meningkatkan produksi. Inggris dapat menyediakan modal yang besar dan bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan. Adanya arus urbanisasi yang kuat sebagai akibat dari revolusi agraria di pedesaan. Oke. Nah, apa sih Renaissance? Ya, Renaissance itu dari bidang ilmu etimologi, istilah Renaissance adalah berasal dari bahasa Renaître, ya, yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Nah, Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau kehidupan kembali kebudayaan klasik Yunani dalam kehidupan masyarakat Barat. Renaissance juga dapat diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki babak baru dalam semua aspek kehidupan, mencangkup pengetahuan, teknologi, seni, sistem kepercayaan, politik, dan lainnya. Nah, sebelumnya ini di bangsa Barat, daerah Eropa sana itu mengalami kegelapan. Nah, Renaissance ini pencerahan, ya, munculnya perubahan, ya. Jadi terjadi kekacauan, ya, kekacauan. Kata Renaissance pertama kali digunakan oleh Jules Michel pada karyanya yang berjudul History of France. Jules Michel membedakan antara masyarakat Renaissance dengan masyarakat abad pertengahan adalah penafsiran pelaksanaan agama dalam keyakinan masyarakat. Di dalam buku History of France terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan. Menurut Jules, abad pertengahan ditandai dengan faktor dogmatasi, sedangkan manusia ditandai dengan faktor humanis. Latar belakangnya, sebelum lahirnya zaman Renaissance, keadaan zaman Eropa mengalami masa-masa suram atau gelap yang dikenal dengan Middle Age atau Dark Age, ya, zaman kegelapan. Perkembangan Dark Age atau zaman kegelapan di Eropa dipengaruhi terhadap lahirnya Renaissance, ya. Dark Age merupakan sebuah zaman di mana terdapat dominasi yang sangat kuat oleh gereja. Pada masa ini, tujuan manusia selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi, yaitu kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Nah, tokoh Renaissance dan pemikirannya ada Albert Ducler, ya, dari bidang seni budaya. Albert Ducler adalah seorang ahli di bidang seni budaya atau teoretikus Renaissance Jerman. Albert lahir di Nuremberg, Dunher mulai meningkatkan reputasinya dengan pengaruh seluruh Eropa. Ketika Albert masih berusia puluhan, karena mencetak kayu berkualitas tinggi, maka pada masanya Albert berkomunikasi dengan seniman berasal dari tari, termasuk Raphael, Giovanni, Belli, dan Leonardo da Vinci. Karya Durer adalah Melancholia, Durer, Rhinoceros, Adam dan Eve, Sense the Study. Nah, Ghirlandaio adalah Domenico adalah seorang pelukis Firenze pada zaman Renaissance yang terkenal sejak zaman Botticelli dan Filippo Lippi. Salah satu di antara murid-muridnya yang banyak adalah Michelangelo. Karyanya Ghirlandaio yaitu Portrait of Giovan Tornabuoni, Vocation of the Apostles lainnya. Nah, Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519 ya.
Leonardo da Vinci adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Itali. Ia digambarkan sebagai arketip manusia Renaissance ya, yang sangat jenius dan universal. Nah, di bidang penjelajahan dunia kita ada Christopher Columbus ya. 1451 sampai 1506. Christopher Columbus ini penjelajah yang berasal dari Spanyol. Dia penjelajah asal Genoa. Genoa itu Italia ya, menyeberangi Samudra Atlantik sampai ke benua Amerika 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia. Nah, ia percaya bahwa bumi berbentuk bola kecil dan menganggap sebuah kapal dapat sampai ke timur melalui jalur barat. Ya. Nah, lalu ada Ferdinand Magellan 1480 sampai 1521. Ferdinand adalah seorang petualang Portugis yang lahir di Sabrosa, Portugal Utara. Melayani Raja Charles dari Spanyol dari rute pencarian ke arah barat menuju Kepulauan Rempah di Maluku. Magellan adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa menuju Asia. Orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, orang yang pertama memimpin ekspedisi yang tujuannya mengelilingi bola dunia. Meskipun Magdalena sendiri tewas dibunuh oleh Datuk Lapu-Lapu di Filipina, dalam persinggahannya di Hindia Timur sebelum menuju Eropa, 18 anggota kru dan armadanya berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522 setelah mengelilingi bumi. Bidang ilmu pengetahuan nih ada Johann Gutenberg, ya, ilmu kebangsaan Jerman yang berhasil menemukan mesin cetak. Ya. Ada Galileo, ya Galileo ini ilmuwan terbesar di zamannya. Ia seorang pendukung teori heliosentris dan menemukan pentingnya akselerasi dalam dinamika. Nah, lalu ada Nicolaus Copernicus, merupakan tokoh gereja ortodok. Ia menemukan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya. Selain itu, ia mengemukakan bahwa bukti bahwa dua macam gerakan, yaitu gerakan berputar sehari-hari pada porosnya dan gerakan berputar tahunan mengitari matahari. Ada Johannes Kepler, merupakan orang yang menerima dan meneruskan teori bahwa matahari merupakan pusat jagat raya. Faktor yang melahirkan gerakan Renaissance adalah munculnya kelas baru, menengah baru. Kemajuan ekonomi dan tumbuhan banyak kelas menengah baru di kota-kota Florence, Genoa, Venesia gitu. Zaman itu sangat mempengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan antik, yaitu Yunani kuno dan Romawi. Selama pertengahan abad ke-5 sampai ke-15, Venesia dan Genoa, Italia mengendalikan bagian terbesar dari perdagangan di Mediterania yang terhubung oleh pusat-pusat perdagangan utama, yaitu Konstantinopel, Antioquia, Alexandria, Mesir ya, Konstantinopel, Istanbul, Antioquia, daerah Istanbul juga ya, lalu ada Alexandria, Mesir. Ada juga tokoh petualang Italia yaitu Marco Polo 1271 sampai 1292 yang berhasil melakukan ekspedisi ke Asia, termasuk ke Cina. Ekspedisi ini dimungkinkan semakin terbukanya hubungan antara Barat dan Cina berkat adanya jalur sutra, Silk Road, jalur sutra. Adanya dukungan penguasaan yang progresif ya, orang-orang kaya baru ini juga idealisme dan cinta rasa seni yang tinggi, berhasil bisnis mereka mencari petualangan lain dan mempelopori pengembangan yang berbasis humaniora. Ya. Lalu ada kenyataan pahit pertengahan abad, secara khusus di Inggris kondisi kemiskinan dan kenyataan-kenyataan pahit yang dialami oleh rakyat pada abad
pertengahan turut memicu kelahiran Renaissance, yaitu berbagai pengalaman pahit. Mereka menemukan kesadaran bahwa mereka sendiri harus mampu menemukan jalan keluar terhadap masalah hidup sendiri tanpa harus menyerahkan segala sesuatunya kepada otoritas lain seperti gereja, pemimpin. Maka mereka sendirilah yang mengusahakan lambang gereja itu didasari dengan bukanlah jalan keluar untuk membuat hidup mereka di dunia semakin sejahtera. Oleh karena itu mereka sebuah institusi yang bernama negara harus dibentuk dan diperkuat untuk mengurus kesejahteraan bersama. Nah, jatuhnya Konstantinopel ya. Jatuhnya Konstantinopel 1453 di tangan dinasti Ottoman memberikan dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance, yaitu banyak cendekiawan yang kebudayaan Yunani dan Romawi bekerja untuk di perpustakaan Konstantinopel yang menyingkir ke wilayah di Eropa sambil membawa banyak sastra dan hukum seni yang tidak ternilai berharganya di tempat tuju mereka. Nah, hasil minat mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa meningkat. Literatur Yunani dan Yunani dan Romawi dipelajari luas oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, selanjutnya penemu mesin cetak. Penemu mesin cetak tadi adalah Gutenberg ya, yang ditemukan pada tahun 1454. Nah, selanjutnya adalah Aufklärung ya. Aufklärung dikenal dengan zaman pencerahan. Itu merupakan kelanjutan dari Renaissance, yaitu pada abad 1685 sampai 1815 adalah suatu periode di mana sejarah manusia ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemauan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Keyakinan pada kemampuan rasio untuk mencapai kemajuan semakin tinggi, sedemikian tinggi sehingga pada masa ini tumbuh keyakinan bahwa peranan Tuhan dianggap berhenti setelah proses penciptaan alam semesta selesai. Latar belakang Aufklärung adalah sejak era Renaissance semakin keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia sudah disadari. Dan juga keinginan untuk membebaskan diri dari kekungkungan berpikir abad pertengahan sehingga akibatnya lahirnya banyak mahakarya seni pada para maestro yang sangat berbakat ketika itu. Meski demikian, secara umum umat manusia hanya berhasil melahirkan perkembangan dalam humoria seperti filsafat, politik, seni, sastra, hukum, dan lain-lain. Nah, tokoh-tokoh dari Aufklärung dan pemikiran adalah rasionalisme. Secara umum, rasionalisme merupakan pendekatan filosofi yang menekankan pada budi sebagai utama dari pengetahuan. Hampir semua ahli yang muncul pada zaman ini merupakan ahli matematika. Ya. Doktrin empirisme adalah lawan dari rasionalisme, ya, yang menganggap bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf yang lain. Nah, lalu tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Kantianisme ya. Tokoh yang terkenal adalah Immanuel Kant. Ia adalah salah seorang kritikus yang pemikir besar di barat. Dia dengan gigih berupaya mendamaikan pertentangan yang terjadi antara rasionalisme dan idealisme. Idealisme adalah secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan dedukasi dapat diperoleh oleh manusia dan akalnya. Lalu ada positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan
Empirisme dan realisme yang bekerja sama, artinya ia menyempurnakan metodologi ilmiah dalam memasukkan eksperimen dan ukuran-ukurannya. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa tidak benar suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada manfaatnya dalam kehidupan. Nah, di sini ada fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia dalam sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi adalah filsafat yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Ada eksistensialisme, merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya bagaimana manusia berada dalam dunia. Ya, pusat perhatian adalah situasi. Ya. Lalu pengaruh Aufklärung bagi dunia dan Indonesia. Immanuel Kant lahir pada masa di mana dunia telah melahirkan banyak ilmuwan dan pemikir berbakat. Hasil karyanya para ilmuwan melahirkan revolusi ya dalam kehidupan. Dengan kata lain, optimisme itu muncul karena keberanian menggunakan rasio itu telah terbukti melahirkan beberapa perubahan besar. Nah, selanjutnya ini adalah revolusi gereja. Revolusi gereja berasal dari bahasa Latin yaitu re. Re adalah kembali, for adalah pembentukan. Yang dimaksud dengan reformasi adalah membentuk struktur ulang pola kehidupan masyarakat. Secara khusus, reformasi merupakan sejarah bangsa barat dalam melakukan pembaharuan dan semangat baru bagi keimanan umat Katolik. Reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan dalam tatanan kehidupan yang didominasi oleh otokrasi gereja. Latar belakang reformasi gereja. Di Eropa sebelum terjadinya reformasi gereja 1517 sudah terdapat beberapa kondisi-kondisi sosial agama. Terjadinya krisis moral yang besar dalam tubuh gereja. Krisis itu berupa penyelewengan kekuasaan para pejabat gereja termasuk paus, korupsi, ketidaksucian, jual beli indulgensi, yaitu tadi ya penebusan dosa, atau sakramen pengampunan dosa, gaya hidup hedonis, melupakan kehidupan rohani, pemungutan pajak terhadap rakyat kecil, nepotisme dalam pemilihan dan pengangkatan para kelur baik iman, uskup maupun kardinal. Nah, semacamnya. Pada masa sebelum reformasi, nasionalisme semakin berkembang. Negara-negara nasional juga sedang berupaya memperkuat diri untuk mempertahankan keadaan. Nasionalisme dalam hal ini adalah tumbuhnya kesadaran kesatuan dari sejumlah bangsa Eropa. Nah, lahir ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Orang-orang seperti Wycliffe dan Hus adalah contoh pemikir populer dari kalangan internal gereja yang sangat kecewa terhadap pemimpinan Roma dan saat ini memperbaharuinya. Semakin berkembangnya tradisi intelektual dan iklim kebangsaan Eropa. Nah, lahirnya Protestantisme atau Protestan ya. Reformasi yang dimulai di Jerman mengakibatkan terjadinya perpecahan dan timbul ajaran baru, yaitu dalam gereja setelah perpecahan antara gereja timur dan gereja barat tahun 1054. Melihat data sejarah perpecahan ini sebetulnya bukan tujuan ya. Ia hanya menuntut reformasi, bukan mendirikan gereja sendiri dan memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Resistensi atau perlawanan gereja Katolik Roma menggapai tuntutan perubahan, kemudian mendorong pengikut Hitler mendirikan gereja sendiri terlepas dari Katolik Roma, yaitu Protestanisme.
Menguatnya negara dan pemerintahan sekular, salah satu gagasan pokoknya adalah Martin Luther, adalah penggugat kedudukan Paus sebagai penguasa sekuler. Melalui kekaisaran Romawi Suci, Paus membawakan kaisar dan raja-raja vassal di Eropa. Lahirnya Angkaling. Reformasi Inggris adalah serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16 ketika gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintah Paus dan gereja Katolik Roma. Reformasi di Inggris pada awalnya lebih berupa alasan politik ketimbang masalah teologi. Sampai saat ini teologi gereja Angkaling dan gereja Katolik Roma mirip. Nah, reformasi dan demokrasi. Di sini gagasan inti dari reformasi Protestan adalah kebebasan individu atau suara hati dan kesetaraan. Coba Anda ingat kembali alasan protes para pengikut Luther pada 1529, konsep Luther terhadap kebebasan setiap individu untuk menafsirkan kitabnya, serta menolak Luther atas otoritas Paus terhadap termasuk atasan kekuasaan sekuler. Reformasi, perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Reformasi juga akibatnya yang tidak diharapkan kaum Katolik dan Protestan. Peran satu sama lain dalam apa yang disebut 30 tahun, 1618 sampai 1648. Perang ini diakhiri perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648. Isi pentingnya adalah adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional, adanya pengakuan atas kebebasan beragama tiap-tiap negara, adanya pengakuan prinsip Deus dan Regius. Ya. Nah, selanjutnya adalah maksud retorisasi gereja. Retorisasi gereja merupakan sejumlah gerakan agama yang terkait atas mengajarkan bahwa gereja Katolik, Ortodok, dan Protestan memasukkan ajaran yang menyimpang ke dalam agama Kristen. Banyak denominasi retorisasi percaya bahwa mereka telah memulihkan kristenisasi dalam bentuk asli yang otentik. Meskipun sebagian lain percaya bahwa mereka masih mencari-cari bentuk yang asli itu. Nah, sikap terhadap keberhasilan retorisasi ini dalam demonisasi tidak seragam. Istilah ini digunakan khusus untuk gerakan-gerakan yang muncul di berbagai timur Amerika, Kanada, gitu ya. Nah, protes terhadap Protestan. Kaum Restorais merasa tidak puas hanya dengan kerjasama antara denominasi. Para pemimpin dari gerakan ini tidak percaya bahwa Allah hanya berniat untuk mengemukakan lembaga-lembaga lama dan melestarikan perpecahan-perpecahan lama dengan kebangunan. Mereka menganggap keagamaan yang baru sebagai fajar atau setidak-tidaknya pembawa zaman yang baru. Nah, kaum restorasionis berusaha mendirikan kembali atau memperbaharui seluruh gereja Kristen berdasarkan pola mereka yang ditetapkan dalam perjanjian baru. Jadi dalam Kristen ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, pengaruhnya bagi masyarakat dunia. Pengaruh reformasi gereja di Indonesia adalah bersamaan dengan kedatangan bangsa Barat di Indonesia, selain itu berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Misinya yaitu kegiatan menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Sinkretisme berasal dari kata sinkretis, yaitu penyesuaian dua aliran yang berbeda. Sinkretis agama Kristen terjadi dari beberapa tempat di Indonesia, di Pulau Jawa, gitu ya. Sudah?
Nah, hubungan antara reaksis Alcuin dan Clarung dan reformasi gereja adalah pada masa kebangkitan reaksis adalah pada masa kebangkitan pengetahuan seni dan budaya terjadi pada abad ke-15. Jadi hubungannya pada masa Renaissance, kalangan terpelajar di Eropa mulai terbuka terhadap pemikiran dari Yunani kuno dan Timur Tengah dan juga aliran pemikiran baru seperti humanisme. Ya udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.